Masih ingat ketika Pak Jokowi marah-marah kepada para menterinya? Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita. Negara bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada. Suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu sudah. Artinya tindakan-tindakan yang ekstraordinari keras akan saya lakukan. Jokowi membuka pidatonya dengan nada tinggi ketika itu. Ia tampak berang lantaran banyak menterinya yang masih menganggap situasi pandemi saat ini bukan sebuah krisis. Ia lalu menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa aja. Nah loh, beberapa hari setelah itu, publik dikejutkan oleh pernyataan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ia bicara soal kalung bernama antivirus corona eukaliptus yang dibuat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Ia mengatakan bahwa kalung ini dapat mematikan corona dengan kontak. Kontak 15 menit aja bisa membunuh 42%. Dan semakin lama, semakin banyak virus corona yang tereliminasi. Kalau setengah jam, dia bisa 80%. Wow, antivirus ini sebelumnya diklaim telah memperoleh hak paten. Lalu ia mengatakan bahwa kalung antivirus ini siap diproduksi massal Agustus mendatang. Nah, tentu saja hal ini disambut oleh pro dan kontra, dan tentu saja banyak yang kontranya. Bahkan netizen mengatakan bahwa lebih baik anggaran digunakan untuk mencegah COVID, bukan untuk bisnis katanya. Nah, analisis politik Universitas Islam Indonesia, Geradi Yudhistira mengatakan marah-marahnya Presiden Jokowi diduga akibat Menteri Pertanian berinisiatif membuat kebijakan untuk segera menghabiskan anggaran. Jadi mungkin ini juga gara-gara kemarin Presiden kemarin yang soal anggaran tidak diserap. Jadinya mungkin habis-habisin anggaran. Salah satunya adalah bikin program kayak gini. Selain itu, Guru Besar Fakultas Farmasi UGM Suwijiwo Pramono juga mengatakan bahwa eukaliptus bukan untuk digunakan sebagai obat dalam. Lebih tepatnya, zat aktif pada eukaliptus yang dihirup berpotensi melegakan pernapasan mereka yang mengalami gejala sesak napas dan mengencerkan dahak. Ia mengatakan kalau dalam riset terdahulu, eukaliptus memang diketahui dapat membunuh virus influenza dan corona. Tapi, ia menegaskan virus corona yang dimaksud bukanlah SARS-CoV-2 alias COVID-19. Virus corona SARS-CoV-2 ini baru. Dalam uji kementerian kemarin menggunakan virus itu atau bukan, katanya. Setelah banyak hujatan dari berbagai pihak, dari netizen, dari guru besar, dan tokoh-tokoh lainnya, lalu Kementan mengklarifikasi pernyataannya. Kepala Balitbangtan Kementerian Pertanian, Fajri Jufri, buka suara terkait pernyataan yang dilontarkan atasannya dan bikin heboh masyarakat. Dalam konferensi persnya pada Senin, ia menjelaskan bagaimana pada akhirnya antivirus corona itu sampai diperkenalkan ke publik. Awalnya, mereka mendengar ada virus baru dari Cina pada Januari lalu. Mereka meresponnya dengan melakukan kajian awal terhadap beberapa komoditi lewat studi literatur dan penanaman secara langsung. Setidaknya, kata Fajri, ada 50 tanaman yang berpotensi menjadi antivirus, salah satunya eukaliptus. Bahan aktif yang diperoleh kemudian diuji karakteristik dan kemampuan antivirusnya dengan pengujian in vitro pada telur berembrio. Hasil pengujian terhadap beberapa bahan aktif menunjukkan bahwa eukaliptus mampu membunuh 80-100% virus influenza dan corona. Bahkan ia tidak menjelaskan itu virus COVID-19 atau bukan. Lah nanti kalau udah diproduksi massal, gak guna dong kalau itu ternyata virus yang diuji bukan COVID-19, ya enggak? Aneh-aneh banget. Ia mengatakan bahwa temuan ini lantas diuji cobakan kepada 16 pasien positif COVID-19 tanpa, nah ini yang perlu digarisbawahi, tanpa dilanjutkan uji klinis. Ia mengaku lembaganya tak memiliki wewenang melakukan uji klinis. Uji klinis harus dilakukan dan diketuai langsung oleh dokter spesialis paru. Bahkan belum dilakukan uji klinis, udah berani mengklaim sebagai antivirus. Wah, keren banget ya. Semua penjelasan ini memperkuat kesimpulan bahwa kalung antivirus yang dikeluarkan Kementan bukanlah antivirus dan tidak sesuai dengan klaim yang digadang-gadangkan. Wah, menyesatkan sekali ya. Atau jangan-jangan benar kata netizen kalau ini cuma sebagai ladang bisnis kementerian aja, biar uangnya bisa digunakan untuk korupsi. Siapa yang bisa menduganya? Gimana menurut kalian? Apakah ini konspirasi
Apakah ini hanya sebagai ladang bisnis saja, ataukah ini memang murni kelatahan Kementan dalam menghadapi kemarahan Presiden Jokowi kemarin? Coba sebutkan di kolom komentar ya.